Selamat pagi. Tuhan Yesus begitu baik, kita masih tetap ada di dalam kasih karunia-Nya. Mari kita mengucap syukur dulu. Selamat pagi Bapa. Kita mau selalu tinggal di dalam sukacitanya. Kita menyapa Dia, kita katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang tidak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap hari untuk setiap kami, bahkan untuk setiap umat manusia di dunia ini. Tuhan, kami mengucap syukur, kami bangga, kami berbahagia punya Tuhan yang sangat luar biasa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini kami sudah siapkan piring hati kami ingin dikenyangkan oleh firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, lembutkan hati ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah siapkan piring hatinya, sudah siapkan Alkitabnya. Kita mau sama-sama menikmati sarapan sorgawi yang selalu begitu indah, menguatkan kita, bahkan menyegarkan jiwa kita yang begitu letih, begitu lesu. Bahkan khususnya para anak-anak siswa SKBB mungkin rasanya bete abis ya. Tetapi firman Tuhan selalu memberikan kesegaran yang baru. Kita naikkan dulu yuk pujian. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan, adalah Tuhan dari keabadian. Dia tidak akan pernah berubah, Dia tidak akan menjadi tua, Dia tidak akan pernah menjadi lelah, Dia tidak akan pernah tertidur, dan Dia tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Kita mau menikmati sarapan sorgawi pagi hari ini dari Matius pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sudah siapkan Alkitabnya? Masing-masing semua buka di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Nah, Yesus ini memang di masanya Dia ada di dunia sekitar usia 30 tahun. Dia mulai melayani, mulai memberitakan firman Tuhan. Sejak itulah menjadi idola, ya, menjadi pembicaraan banyak orang, baik orang yang mengaguminya maupun yang membencinya,
karena penuh dengan iri hati. Jadi kemanapun dia pergi, orang banyak pasti berbondong-bondong mengikut dia. Ada yang mau mendengarkan apa yang diajarkannya, ada yang mau melihat mujizat-mujizat yang dia lakukan, ada juga yang justru ingin disembuhkan, tapi ada juga yang ingin melihat dan menyaksikan semua itu hanya untuk mencari kesalahan. Ya, dan kita sudah dengarkan minggu kemarin bahwa orang yang mencari kesalahan orang lain itu bukan orang yang memperhatikan orang yang lemah, tetapi justru orang yang egois, ya, orang yang selalu merasa dirinya benar. Tetapi kita bersyukur, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar, diingatkan, saya juga egois, ya. Setiap orang pasti ada egois, tapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kita lanjut ya. Jadi dari sekian banyak orang, ada yang ingin disembuhkan, ada juga yang mau mencari-cari kelemahan, kejelekan daripada Yesus. Kemudian ayat yang kedua kita baca. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Mentahirkan di sini artinya menyembuhkan. Mengapa orang kusta ini berkata mentahirkan? Karena masa itu sakit kusta, ya, sakit kusta merupakan sakit kutukan dosa. Jadi dipercayai bahwa orang yang berdosa lah yang akan kena sakit kusta. Yaitu hukum Taurat. Bukan lagi hukum anugerah. Masa sekarang adalah masa hukum anugerah, hukum kasih karunia. Jadi orang sakit kusta bukan karena kutuk dosa. Kenapa dikatakan demikian? Karena di dalam dunia ini tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Ya, jadi semua penyakit merupakan kutukan dosa. Artinya karena ada dosa yang berkuasa di dalam hidup manusia dari sejak ia ada di dalam kandungan ibunya, dari sejak masa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sejak itulah dosa menguasai manusia. Dan dosa itu membawa kutukan. Jadi siapapun bisa kena penyakit. Ya, mungkin zaman saat ini bukan lagi sakit kusta yang menakutkan, karena sakit kusta sekarang sudah ada obatnya. Ya, tetapi justru Corona 19 bukan artinya saya berdoa, saya baca Mazmur 91, baca ayat Alkitab, saya hafalkan, lalu saya menjadi kebal terhadap penyakit apapun. Saya mau katakan tidak demikian. Ya, tidak demikian. Lalu apa gunanya kita membaca firman Tuhan? Kita membaca firman Tuhan, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang dapat menolong kita, menjaga kita, menyertai kita, dan mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh hidup sembarangan. Ya, contohnya saya mau kasih tahu begini. Kalau seandainya mama kamu, papa kamu bilang, anak, saya mengasihi kamu, kami mengasihi kamu anakku, kemanapun kamu pergi, siapapun yang coba-coba ganggu kamu, kami akan melindungi kamu. Lalu karena kamu tahu bahwa orang tua kamu begitu mengasihi kamu, pasti melindungi kamu, menjaga kamu, membela kamu, lalu kamu dengan seenaknya jalan di tengah jalan. Lalu dengan seenaknya kamu menantang semua orang untuk berantem. Lalu dengan seenaknya kamu mengganggu orang lain. Saya mau bilang, itu namanya cari penyakit. Ya, jadi udah dibilang sama pemerintah, jangan kumpul-kumpul. Kalau tidak terpaksa, jaga jarak. Kalau berkumpul, tidak penting-penting, tidak keluar rumah. Ini nongkrong-nongkrong tanpa masker lagi. Ya, kalau kena penyakit bukan salah pemerintah, apalagi Tuhan, bukan salah Tuhan. Kita sudah dikasih hikmat. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi katanya Tuhan dapat mentahirkan aku, artinya dapat menyucikan aku. Di sini artinya
Karena dia tahu bahwa hukum yang berlaku saat itu, sakit kusta adalah sakit akibat dosa. Sebab itulah yang kena kusta ini, orang yang penyakit kusta ini minta disucikan dosanya supaya sembuh. Ya, jadi tahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Anak-anak yang Tuhan sayang, siswa-siswi SKBB di setiap rumahmu masing-masing, para orang tua, anggota keluarga, dan siapapun yang ikut menikmati sarapan sorgawi. Minggu ini kita masuk kepada satu tema, yaitu mujizat dalam hidupku. Tadi kita sudah baca bagaimana ada seorang yang berpenyakit kusta, penyakit akibat dosa, penyakit yang sangat-sangat dijauhi oleh setiap orang. Jadi orang yang menderita sakit kusta akan sama seperti dibuang dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah masyarakat. Tetapi kita melihat bagaimana ketika dia datang kepada Yesus, lalu terjadi mujizat. Dia disembuhkan. Saat itu penyakit kusta adalah penyakit yang membawa kematian. Tidak mungkin sembuh, ya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, terjadi mujizat. Saya percaya bahwa setiap kita ingin mengalami mujizat, meskipun tidak mengalami sakit kusta. Ada banyak persoalan, ada banyak penyakit, ada banyak hal, kesulitan yang terjadi dalam hidup kita, dan kita memerlukan mujizat. Hari ini kita mau belajar bagaimana sih mujizat bisa terjadi dalam hidupku dan hidupmu. Yang pertama, kalau kita mau lihat bagaimana seorang yang sakit kusta ini bisa mengalami kesembuhan. Ya, kita lihat yang pertama-tama adalah datanglah seorang yang sakit kusta. Artinya, kalau kita mau mengalami mujizat, kita harus datang mencari Yesus. Ya, nggak perlu ke dokter, it's okay, asal jangan ke dukun. Ya, asal jangan ke sejenisnya lah dukun, ya apapun namanya. Tetapi tidak cukup ke dokter saja. Karena apa? Ketika orang memerlukan mujizat, artinya dunia sudah tidak dapat memberikan pertolongan. Datanglah seorang yang sakit kusta. Kalau kamu dan saya mau mengalami mujizat, yang pertama-tama kita harus datang mencari Yesus. Orang berbondong-bondong, artinya orang banyak sekali. Enggak mudah orang sakit kusta ini bisa datang mendekati Yesus, karena dia akan diusir, dia akan dihalau, dia akan diteriaki, mungkin bisa juga ditipukin batu. Karena orang akan menjauh. Ini ayat pertama bilang orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Lalu ayat kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah. Ya, lihat, yang pertama, kamu dan saya harus datang kepada Yesus. Cari Yesus dengan sepenuh hatimu. Saya percaya ini orang sakit kusta, dia harus mengalami tantangan yang begitu luar biasa untuk dapat bertemu dengan Yesus. Ya, masyarakat di sekitarnya pasti akan begitu marah, mengusir dia, menjauhi dia, mencemooh dia, bullying kepada dia. Tetapi hatinya penuh dengan kesungguhan hati, dia bertekad apapun yang saya alami, saya harus bertemu dengan Yesus. Apa artinya bertemu dengan Yesus? Bukan bicara soal rajin ke gereja, rajin berdoa aja. Bertemu dengan Yesus artinya engkau merasakan, ketika engkau berdoa, engkau merasakan kehadiran Tuhan. Saya kalau berdoa, saya seringkali hanya katakan, Tuhan terima kasih.
Apalagi kalau saya lagi banyak persoalan, saya cuma bisa bilang, terima kasih Tuhan, air mata saya mengalir. Saya rasakan apa persoalan saya ada, tetapi kasih Yesus begitu luar biasa. Saya rasakan kehadiran yang luar biasa ketika saya datang kepada Tuhan. Tuhan mau kita begitu, setiap saat kita datang kepada Dia. Itu yang pertama. Kemudian katanya menyembah Dia. Ada orang datang dengan pongah, Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh loh. Saya sudah melayani di gereja. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami sakit seperti itu? Tuhan harus sembuhkan saya. Tuhan, saya kekurangan nih. Saya sudah kasih perpuluhan. Saya sudah kasih kolektor. Sudah kasih persembahan di gereja. Tuhan berjanji. Tuhan memberkati. Jadi Tuhan, saya tidak boleh mengalami kekurangan. Itu nggak ada menyembah. Ya. Kalau orang yang menyembah kepada Dia itu penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan pengharapan, penuh dengan permohonan, kalau boleh ya Tuhan, dihina juga nggak apa-apa deh, ya, karena menyembah, ya. Dan lebih lagi ada ucapan syukur, ya. Saya percaya orang sakit kusta ini sangat bersyukur banget, dia bisa menyembah, dia bisa ketemu dengan Yesus dan dia bisa tersungkur di kaki Yesus. Hatinya pasti bersyukur. Begitu banyak tantangan, tapi dia akhirnya bisa bertemu dengan Yesus. Kemudian dia berkata, Tuhan, my Lord, katanya, ya, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ada satu, dia tidak memerintah, tetapi dia berkata, Tuhan, Yesus, kalau Yesus mau, jadi terserah kepada kehendak Tuhan sendiri. Dia tidak memaksakan kehendaknya, tapi dia ingin ditahirkan. Ya, jadi dia katakan, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dari kalimat ini dia menunjukkan bahwa dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia menyampaikan keinginannya, tetapi dia tidak memaksakan kehendaknya. Ya, betapa seringkali anak-anak, siswa-siswi dari TK sampai SMA, seringkali kita pengen orang tua kita selalu mengikuti kehendak kita. Kalau enggak, kita ngancem. Ya udah, kalau gitu aku nggak mau ikut jimit. Kalau aku nggak dibeliin HP, ya udah, aku nggak mau, nggak usah, aku nggak belajar. Jangan. Ya, yang rugi itu kamu sendiri. Mama papa kamu sudah selesai masa sekolahnya. Ya. Mama papa kamu tidak akan menemani kamu selama-lamanya. Ada satu saat mereka akan tinggalkan dunia ini dan kamu harus bertumbuh sendiri. Mari, ya, orang tua merupakan wakil daripada Tuhan untuk mendidik kamu. Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya di dalam pendidikan yang benar, di dalam iman yang benar, iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Kemudian, apa sih jawab Yesus? Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Anak-anak, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, Tuhan tidak pernah menginginkan kita tinggal di dalam keburukan, di dalam kesusahan. Tetapi akibat dosa itulah yang membuat kita tinggal di dalam kesulitan. Tetapi kalau kita datang kepada Yesus Tuhan, maka kita akan mendengar suaranya. Tuhan katakan, aku tidak pernah merancangkan hal yang buruk, tetapi aku merancangkan damai sejahtera. Tuhan mau engkau baik-baik saja. Tuhan mau engkau hidup di dalam kasih sayangnya. Mungkin kita tidak menjadi orang kaya, tetapi kita tidak perlu hidup mengemis kepada siapapun. Sebab firman Tuhan katakan demikian, orang yang benar tidak akan mungkin anak cucunya hidup meminta-minta. Kemudian biarkan Tuhan menjamah kita. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Anak-anak, mau gak engkau mengalami mujizat Tuhan? Ibu bapak, saudara-saudariku, maukah engkau mengalami mujizat Tuhan? Datang kepada Dia, sujud menyembah Dia dengan penuh kerendahan hati. Tinggalkan kebanggaanmu. Aku sudah Kristen sekian puluh tahun, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah banyak memberi buat pekerjaan. Buang itu semua, tapi datang dengan kerendahan hati.
dan katakan, Tuhan, aku ingin ini, aku ingin itu, tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Dengarkan suara Tuhan, apa yang ia jawab, dan biarkan ia menjamah. Maka mujizat akan terjadi. Relakan hatimu, relakan dirimu dijamah olehnya, maka engkau akan mengalami mujizat. Akan terjadi kesembuhan dalam tubuhmu, kesembuhan dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, kesembuhan dalam ekonomimu, kesembuhan di dalam hatimu. Mari kita naikkan pujian. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Sambil kita berdoa, saya mau berdoa. Kalau ibu bapak, anak-anak, engkau mengalami sakit, engkau taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kalau engkau mengalami persoalan, taruh tangan kananmu di dadamu. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan sikap berdoa. Dia sudah mati di kayu salib. Ada bilur-bilur yang memenuhi seluruh tubuhnya. Bilurnya menyembuhkan kita, bilurnya mentahirkan dosa kita. Mari datang kepada Dia, cari Dia dengan penuh kerendahan hati, sujud menyembah Dia dan katakan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku, jangan kehendak-Ku sendiri. Bapa di dalam surga, hamba tidak melihat siapa yang mengangkat tangan, siapa yang menumpangkan tangan di tubuh yang sakit, siapa yang menaruh tangannya di hati mereka, di dada mereka. Tetapi Engkau melihat. Dan hamba percaya ketika setiap kami yang datang mencari-Mu, merendahkan hati pada saat ini, memohon pengampunan, tahirkan aku Tuhan, sembuhkan aku, jamah aku, dan biarkanlah kehendak-Mu jadi di dalam hidupku. Hamba percaya saat ini akan terjadi kesembuhan. Jantung yang lemah dikuatkan, jantung yang tidak beraturan detaknya, irama jantungnya, di dalam nama Tuhan Yesus ditenangkan, menjadi terkontrol detak jantungnya. Darah yang meninggi, tekanan darah yang meninggi, menjadi normal di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab ada damai sejahtera turun atas hidupmu. Ada beberapa anak justru dari TK dan beberapa siswa SD di kelas kecil yang berdoa meminta supaya bisa punya HP, bisa belajar, mengikuti pelajaran dengan lancar. Aku percaya ya Tuhan, hamba-Mu percaya, hamba-Mu berdoa. Engkau mendengar doa setiap anak-anak ini, maka Engkau menjawab tepat pada waktunya. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk para orang tua, para ibu khususnya, yang saat ini lututnya mengalami sakit ketika berjalan, sulit bergerak, baik duduk maupun ketika berdiri. Aku percaya tangan yang tertumpangkan kepada bagian lutut yang sakit, maka di situ ada kasih, ada kuasa yang daripada Yesus Kristus Tuhan menyembuhkan. Terima kasih ya Bapa. Aku percaya tempat beras yang kosong, persediaan makanan yang sudah habis, Engkau akan kirimkan tepat pada waktunya. Mereka tidak perlu menjadi kelaparan, mereka tidak perlu meminta-minta, tetapi hati yang berharap kepadamu akan mengalami mujizat. Aku berdoa untuk mereka yang sanak saudaranya mengalami sakit COVID-19 dirawat di rumah sakit. Aku berdoa pada saat ini juga, ketika Tuhan keluarga demi keluarga berdoa untuk sanak saudara mereka, terjadi pemulihan dengan dahsyat.
Terima kasih ya Yesus Tuhan, karena kami datang kepadamu, kami bertemu denganmu, kami mengalami jamahan-mu, dan mujizat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baik. Tetap hidup dalam kerendahan hati, cari wajahnya selalu. Mujizat pun terjadi. Sampai bertemu besok